Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, saya akan membahas mengenai konsep dan aplikasi fatwa DSN mengenai kafalah dan wakalah dalam lembaga keuangan syariah. Pembahasan yang pertama, pengertian kafalah, yang kedua, fatwa DSN MUI mengenai kafalah pada lembaga keuangan syariah, yang ketiga, pengertian wakalah, dan yang keempat, fatwa DSN MUI mengenai wakalah pada lembaga keuangan syariah. Yang pertama, kafalah. Pengertian kafalah. Secara bahasa, kafalah berarti al-damanu atau kombinasi, atau al-damam berarti kepastian, hamalah atau beban, dan za'amah atau tanggungan. Secara terminologi, kafalah adalah jaminan yang diberikan oleh penanggung atau yang disebut kafil kepada pihak ketiga atas pelaksanaan kewajiban pihak kedua atau tertanggung. Kalangan Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hambaliyah mendefinisikan kafalah sebagai jaminan yang diberikan seseorang kepada orang lain yang mempunyai tanggung jawab menunaikan hak membayar hutang. Dalam fatwa DSN nomor 11 DSN MUI 4 Romawi 2000 mengenai kafalah mengatakan bahwa kafalah adalah akad dari pihak pertama dan pihak kedua, dapat berwujud perjanjian mengikat yang tidak bisa dibatalkan secara sepihak. Penjamin boleh mendapatkan imbalan dari pihak tertanggung sepanjang tidak membebani tertanggung. Syarat dan rukun: orang yang memberikan jaminan, orang yang berpiutang, orang yang berhutang, barang, dan sigat. Orang yang menjamin atau orang yang memberikan jaminan biasanya disebut kafil atau damin atau zaim, diwajibkan dewasa, berakal, tidak terhalang untuk membelanjakan hartanya, dan dilakukan atas kehendaknya sendiri. Orang yang berpiutang atau yang disebut makful lahu, madhum lahu, atau madmun lahu disyaratkan diketahui atau dikenal oleh penjamin dan berakal. Orang yang berhutang atau yang disebut makful anhu atau madmun anhu diwajibkan memiliki kemampuan untuk menyerahkan objek kafalah baik secara langsung maupun diwakili dan harus diketahui baik oleh kafil. Jenis kafalah terbagi menjadi dua, yaitu kafalah dengan jiwa dan kafalah dengan harta. Kafalah dengan jiwa disebut juga dengan jaminan muka, yaitu keharusan dari pihak kafil untuk membawa orang yang dia pimpin ke orang yang dia menjanjikan tanggungan. Dalam hal para pihak dijamin tidak dapat melaksanakan kewajibannya, maka penjamin akan berusaha untuk membayar semua kewajibannya. Yang kedua, kafalah dengan harta. Kafalah dengan harta yaitu kewajiban yang harus dipenuhi oleh kafalah dengan pemenuhan harta. Kafalah dengan harta terbagi menjadi 3 lagi, yaitu kafalah bi al-da'in, kafalah bi al-taslim, dan kafalah bil aib. Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 11 DSN MUI 4 2000 tertanggal 13 April 2000. Kafalah diterapkan di lembaga keuangan syariah, khususnya bank syariah, di mana bank bertindak sebagai penjamin atau kafil dan nasabah sebagai pihak yang dijamin. Contoh kontrak kafalah adalah bank garansi, letter of credit, dan kafalah dalam kartu syariah. Dalam mekanisme sistem perbankan, akad kafalah dapat diterapkan dalam bentuk pemberian bank garansi dengan terlebih dahulu dimulai dengan pembukaan fasilitas yang ditentukan oleh bank berdasarkan hasil analisis dan evaluasi nasabah yang akan diberikan fasilitas. Fasilitas kafalah yang diberikan akan terlihat dalam perkiraan administratif berupa komitmen dan kontingensi. Lalu yang kedua, wakalah. Pengertian wakalah. Wakalah berasal dari kata wazan, wakala yakilu waklan, yang artinya menyerahkan atau mewakili urusan.
Akad wakalah adalah akad yang memberikan kekuasaan kepada pihak lain untuk melakukan suatu kegiatan di mana pemberi kuasa tidak dalam kedudukan untuk melakukan kegiatan tersebut. Akad wakalah dalam pelaksanaannya mengenai akad wakalah, para ulama memiliki beberapa berbeda pendapat. Menurut ulama Hanafi, akad wakalah dilakukan oleh perwakilan gratis menjadi tanggung jawabnya sendiri, meskipun nanti setelah kontrak selesai antara pemberi dan penerima perwakilan akan menyerahkan hasil akad yang bersangkutan. Kalangan ulama Syafi'iyah dan Hambaliyah menyatakan bahwa segala tanggung jawab dari segala perbuatan tersebut berada pada pemberi kuasa kepada wakil. Wakil hanya berlaku sebagai pelaksanaan, karena itu segala tanggung jawab ada pada pemberi kuasa. Sedangkan ulama Malikiyah menyebutkan bahwa persoalan tersebut tergantung dari kebiasaan dalam masyarakat. Wakalah dapat dibedakan menjadi al-wakalah al-ammah dan al-wakalah al-khossas dan al-wakalah al-muqayyadah dan al-wakalah mutlaqah. Al-wakalah al-khossas merupakan prosesi pelimpahan wewenang untuk menggantikan posisi pekerjaan tertentu. Al-wakalah al-ammah merupakan proses umum pendelegasian wewenang tanpa adanya spesifikasi. Lalu, al-wakalah al-muqayyadah dan al-wakalah mutlaqah adalah kontrak di mana otoritas dan tindakan perwakilan dibatasi oleh kondisi tertentu. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 35/DSN/MUI/9/2002. Wakalah dalam aplikasi perbankan terjadi pada saat nasabah mengotorisasi bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan jasa tertentu seperti pembukaan L-C atau Letter of Credit Import Syariah dan Letter of Credit Export Syariah, inkaso dan transfer uang, penitipan, anjak tunai atau factoring, wali amanat, investasi reksadana syariah, pembiayaan giro syariah, dan asuransi syariah. Selain itu, terdapat juga pembiayaan rekening koran syariah, yang mana akad ini menggunakan akad wakalah. Hal ini sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 30/DSN/6/2002. Akad wakalah ini memiliki definisi di mana bank memberikan kuasa kepada nasabah untuk melakukan transaksi yang diperlukan. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.